Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullah Ta'ala, dan meneruskan pembahasan di bagian ke-15, yaitu la taghdab, jangan marah, sampai pada penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam mengakhiri bab ini, ya, bab jangan marah. Berkata al-Imam Ibnul Qayyim, atau berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, wa linakhtima hadhihi al-haditha bi kalamin jami'in li Ibnul Qayyim rahimahullah. Dan kita tutup pembicaraan kita, atau kita tutup pembicaraan kita dengan ucapan yang menyeluruh oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi bayani ma yaqumu alaihi al-khuluqu wa yartakizu, tentang penjelasan apa yang dibangun di atasnya akhlak dan yang menjadi poros baginya. Qala rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, wa husnul khuluqi yakumu ala arba'ati arkan. Akhlak yang baik itu dibangun di atas 4 rukun. La yutasawwaru qiyamu saqihi illa 'alaiha. Tidak terbayang tegaknya bangunan akhlak yang mulia ini melainkan atasnya. Itu 4 rukun akhlak mulia. Apa saja itu? Beliau mengatakan as-sabru wal 'iffatu wasyaja'atu wal 'adlu. Yang pertama bersabar, yang kedua menjaga diri, menjaga kesucian diri, yang ketiga berani, dan yang keempat adil. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kaitannya ini dengan bahasan kita la taghdab, jangan marah? Telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, di antara hal yang bisa menjadikan kita untuk tidak marah, di antara hal yang bisa melatih kita untuk bersabar dan tidak marah adalah kita memiliki akhlak yang mulia. Ya, semakin baik dan mulia akhlak seseorang, semakin dia pandai bersabar dan tidak mudah marah. Jadi kita harus memiliki akhlak mulia untuk terhindar dari sifat marah. Nah, akhlak yang mulia tidak akan terwujud kecuali dibangun di atasnya 4 rukun. Kalau orang tidak memiliki 4 rukun ini, maka dia tidak akan memiliki akhlak yang mulia. Dan 4 rukun tersebut disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim: sabar, menjaga kesucian diri, pemberani, dan adil. Bagaimana keterangannya? Fasabru
maka bersabar yahmiluhu 'alal ihtimal, itu bisa membawanya untuk menahan diri, wa kazmil ghaizi, menahan marah, wa kaffil adza, tidak mengganggu, wal hilmi wal ana, bersikap santun, tenang, wal rifqi, lemah lembut, wa adami taishi wal ajalah, tidak berbuat kasar dan terburu-buru. Nah, ini hubungannya antara sabar dengan menahan marah, jelas. Bahkan sabar ini ya bisa dikatakan satu-satunya tanda orang itu tidak marah. Yang kedua, wal iffatu, menjaga diri, menjaga kesucian diri. Tahmiluhu ala ijtinabir radha'ili wal qaba'ihi minal qawli wal fi'li. Ini bisa membawanya untuk menjauhi perkara-perkara yang hina, perkara-perkara yang buruk dari ucapan maupun perbuatan. Wa tahmiluhu 'alal haya. Demikian pula menjaga kesucian diri ini bisa membawanya pada sikap malu. Malu untuk berbuat dosa, malu untuk bermaksiat. Wa huwa ra'su kulli khairin, dan malu ini adalah pokok dari segala sesuatu. Malu itu adalah hal yang paling utama dari segala sesuatu. Wa tamna'uhu minal fahsya, demikian pula iffah, menjaga kesucian diri itu bisa mencegahnya dari perbuatan keji, wal bukhli, pelit, wal kadhibi, dusta, wal ghibati, menggunjing, wan namimah, dan mengadu domba. Ya, jadi yang kedua di antara rukun akhlak mulia adalah iffah, menjaga kesucian diri. Yang dengan ini orang-orang akan terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan dosa, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, wasyaja'atu, pemberani. Tahmiluhu ala izzatin nafsi. Ini mampu membawanya untuk memiliki kemuliaan diri. Dia tidak takut dengan celaan, dia tidak takut untuk berkata yang benar misalkan. Wa ithari ma'alil akhlaqi wasyaymi, dan agar ia mendahulukan akhlak yang tinggi dan mulia. Wa alal badli wan nada alladhi huwa syaja'atun nafsi wa quwwatuha ala ikhrajil mahbub wa mufaraqatihi, ala ikhrajil mahbub wa mufaraqatihi. Demikian pula sikap pemberani ini ya akan membawanya pada apa? Dermawan. Ya, tidak takut miskin, berani dia berbagi. Wan nada alladhi huwa syaja'atun nafs, dan juga apa? Memberi. Yang ini merupakan keberanian jiwa dan kekuatannya. Untuk apa? Mengeluarkan harta yang ia cintai dan berpisah dengannya. Jadi orang dermawan itu butuh keberanian. Orang berbagi itu butuh keberanian. Berani apa? Berani kehilangan harta, berani berpisah dengan harta, tidak takut miskin, tidak khawatir hidupnya sengsara. Ya, ini diantara hubungan antara asyaja'ah, keberanian, dengan akhlak mulia. Kemudian wa tahmiluhu ala qadmil ghaidhi wal hilmi, demikian pula sikap pemberani ini bisa membawanya kepada menahan amarah dan santun. Fa innahu biquwwati nafsihi wa syaja'atiha, karena dengan kekuatan jiwanya dan keberaniannya, yumsiku ainanaha wa yakbihuha bilijamiha 'anil naz'i wal batshi. Yumsiku ainanaha, dia bisa menahan kendalinya, itu tali kekang. Ya, kalau unta, kalau kuda itu tali kekangnya, dia bisa tahan.
dan dia bisa mempertahankan talinya anit tanazzu'i wal batsh, dari apa? Sikap yang liar dan menyerang. Jadi orang sabar itu butuh keberanian. Ya, jadi keberanian termasuk di antara rukun akhlak mulia. Dan di antara akhlak mulia yang sedang kita bahas tidak marah alias bersabar. Nah, apa hubungannya keberanian dengan sabar? Maka Imam Ibnul Qayyim menjelaskan kesabaran itu butuh kekuatan jiwa, butuh keberanian jiwa. Untuk apa? Menahan hal-hal yang bisa merusaknya. Ya. Dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW yang akan dibawakan. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat sesungguhnya itu orang yang pandai di dalam bertarung, selalu menang ketika duel. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan jiwanya tatkala marah. Tatkala marah. Nah, ini yang disimpulkan oleh Imam Ibnul Qayyim, orang sabar itu butuh keberanian. Berani apa? Berani melawan hawa nafsu sendiri. Berani melawan jiwanya sendiri. Karena jiwa ketika menghadapi hal yang tidak menyenangkan, inginnya apa? Memberontak. Inginnya melampiaskan, karena jiwa itu senantiasa menyeru kepada keburukan. Inna nafsa la amaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada keburukan. Nah, orang yang bisa menahan jiwanya sebelum menahan serangan orang lain, maka dia orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Melawan orang lain itu yang dibutuhkan hanya kekuatan fisik. Kita tidak mempedulikan mentalnya. Yang penting kita latihan kuat. Selama kita kuat, maka kita akan jago, kita akan menangan. Yang dipersiapkan fisik. Tapi untuk mengalahkan hawa nafsu, terkadang fisik nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan mental. Yang dibutuhkan mental. Dan keberanian. Keberanian untuk menahan hawa nafsu. Ya. Wa huwa haqiqah as-saja'ah, maka ini adalah hakikatus saja'ah, hakikat dari keberanian. Wahya malakatun yaqtadiru bihal abdu ala qahri khasmihi, yaitu apa? Kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba yang dengannya ia bisa mengalahkan musuhnya. Dan musuh terberat kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, mau gak orang ini memerangi dirinya sendiri? Atau dia turuti keinginan dirinya meskipun harus bertemu dengan musuh yang tangguh secara fisik? Nah, sebagian orang gak takut melawan musuh, gak takut kalau ketemu dengan lawan yang lebih kuat secara fisik. Tapi tidak semua orang berani melawan diri sendiri. Apa yang diinginkan oleh diri kita? Balas, ya, sikat, hajar, bicara kotor, caci maki, itu yang diinginkan jiwa kita. Nah, kita berani nggak ngelawannya? Ada keberanian nggak untuk melawan jiwa kita supaya tidak keluar dari lisan kita dan perbuatan kita hal-hal yang buruk? Kalau kita bisa melawan dan kita tundukkan jiwa kita, maka kita orang yang pemberani, orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun yang ketiga dari akhlak yang mulia. Sedangkan rukun yang keempat, al-adl, yaitu bersikap adil. Yahmiluhu ala i'tidali akhlaqih, ini yang bisa membawanya untuk meluruskan akhlak,
agar akhlaknya tetap lurus, wa tawassutih, dan bersikap pertengahan, tidak ekstrim dan juga tidak menggampangkan. Fiha baina tarafail ifrat wa tafrid, ya, pertengahan antara dua sisi yang saling berlawanan, ada yang berlebih-lebihan dan ada yang meremehkan. Fayahmiluhu ala khuluqil judi wasyakha alladhi huwa tawassutu baina alladhi huwa tawassutun baina dhulli wal qahhah. Demikian pula sikap adil ini bisa membawanya pada akhlak dermawan dan suka memberi. Yang ini merupakan pertengahan antara hina dan angkuh. Ya, antara hina dan angkuh. Wa ala khuluqi syaja'ati alladhi huwa tawassutun bainal jubni wat tahawwur. Demikian pula sikap adil ini bisa membawanya pada akhlak pemberani. Dan pemberani sendiri itu adalah sikap pertengahan antara pengecut dan sembrono. Ya. Jadi pemberani itu sifat yang mulia. Tapi dia bukan lawan dari pengecut. Lawan dari pengecut itu sembrono, sok-sokan. Ya, kalau pengecut kan apa? Takut. Pengecut apa? Gak berani. Ya. Lawan dari pengecut bukan berani. Lawan dari pengecut itu adalah sembrono, ngawur, sok-sokan. Sehingga pemberani ini pertengahan. Karena tidak semua tindakan gegabah itu disebut pemberani. Tidak semua tindakan yang menampakkan keberanian itu dianggap pemberani yang positif, yang terpuji. Ya. Maka ketika ada orang yang melampiaskan amarahnya, lalu dia bersikap sembrono, bersikap ngawur, bersikap sok-sokan, maka dia bukan orang yang pemberani yang sesungguhnya. Karena kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya, orang yang berani sesungguhnya yang bisa mengalahkan apa? Jiwanya sendiri. Maka orang yang sembrono, orang yang sok-sokan, justru dia terkalahkan oleh jiwanya sendiri. Bagaimana mungkin dia dikatakan sebagai pemberani? Nah, jadi sikap adil ini bisa membawanya kepada sikap pemberani yang sesungguhnya. Wa ala khuluqil hilmi alladhi huwa tawassutun bainal ghadabi wal muhanah. Dan sikap adil ini juga akhlak atau sikap yang bisa membawanya pada akhlak santun, yang merupakan sikap pertengahan antara marah dan hina. Nah, ya. Jadi sikap santun itu sikap pertengahan antara dua sikap yang saling berlawanan, yang tercela. Apa itu? Marah. Ya, marah. Maka kebalikan dari marah itu adalah terhina. Ya, terhina. Kebalikan dari marah itu bukan apa? Bukan sabar. Karena sabar itu justru sikap pertengahan. Sabar itu sikap pertengahan. Ya. Karena Imam Al-Qayyim mengatakan wa huwa tawassutun. Dan bersabar ini sikap pertengahan antara al-jubn, pengecut, wa tahawwur, dan sembrono atau sok-sokan. Demikian pula sabar ini bisa membawa kepada sikap santun yang merupakan pertengahan antara apa? Al-ghadab, marah, wal muhanah, dan hina. Ya. Jadi sabar ini pertengahan antara marah yang tercela dan hina. Nah,
Wa suqutun nafsi. Nah, itu selesai. Jadi pembahasan tentang rukun akhlak mulia ada 4 selesai. Diakhiri dengan apa? Adil. Ya, saya ulangi. 4 rukun akhlak yang mulia itu sabar, menjaga kesucian diri, pemberani, dan adil. Nah, kemudian Ibnul Qayyim melanjutkan, wa mansya'u jami'il akhlaqis safila, sedangkan sumber dari seluruh akhlak yang rendah, wa bina'uha, dan dibangun di atasnya, ala arba'ati arkan, atas 4 rukun pula. Jadi rukun akhlak hina atau rukun akhlak yang buruk. Kalau rukun akhlak mulia 4, rukun akhlak yang buruk juga apa? 4. Apa saja itu? Al-jahlu wadh-dhulmu wasyahwatu wal ghadab. 4 rukun akhlak buruk itu adalah bodoh, zalim, syahwat, dan marah. Ya, bodoh, zalim, syahwat, dan marah. Bagaimana penjelasannya? Fal jahlu, maka kebodohan, ini termasuk rukun akhlak yang buruk. Yurihil hasana fi suratil qabih, akan memperlihatkan sesuatu yang baik sebagai bentuk yang buruk. Ini kebodohan. Ya, dan ini banyak terjadi pada kaum muslimin. Jadi membalikkan perkara. Hal yang buruk dianggap baik dan hal yang baik dianggap buruk. Jadi fal jahlu yurihil hasana fi suratil qabih wal qabiha fi suratil hasan wal kamala naqsan wan naqsa kamalan. Ya. Kebodohan ini bisa memperlihatkan sesuatu yang baik dalam bentuk yang buruk, dan sesuatu yang buruk itu dianggap baik. Sesuatu yang sempurna dianggap kurang, sesuatu yang kurang dianggap sempurna. Karena apa? Kebodohan. Ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki ilmu, maka dia akan bisa menilai sesuatu yang baik itu baik, yang buruk itu buruk, yang sempurna itu sempurna, yang kurang itu kurang. Ya. Kemudian rukun akhlak buruk yang kedua adalah wadh-dhulmu, zalim. Yahmiluhu ala wad'i syai'i fi ghairi mawdhi'ih. Itu akan membawanya kepada sikap meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Fayaghdhabu fi mawdhi'ir ridha. Maka di antara bentuk kezaliman adalah marah di tempat yang seharusnya dia ridha, yang harusnya dia sabar. Ini zalim. Orang yang zalim di antaranya adalah orang yang marah di saat yang seharusnya dia bersabar. Wa yarda fi mawdhi'il ghadab, dan kebalikannya juga, orang yang zalim itu orang yang ridha di tempat yang seharusnya apa? Marah. Contohnya ridha terhadap kemaksiatan. Ya, kemaksiatan itu harusnya kita marah melihatnya, marah mendengarnya, marah ketika melewatinya. Dan ini marah yang terpuji, marah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau posisi yang harusnya kita marah justru kita ridha, contohnya ridha kepada kemaksiatan, maka ini zalim. Maka ini zalim. Ya. Wa yarda fi mawdhi'il ghadab, dan sebaliknya ridha di tempat yang seharusnya apa? Marah. Marah di tempat yang seharusnya ridha itu salah, demikian pula ridha di tempat yang seharusnya marah itu juga salah. Ya. Jadi harus sesuai tempatnya. Kemudian
wa yabdhulu fi mawdi'il bukhli wa yajhalu fi mawdi'il anah wa yabkhalu fi mawdi'il badli. Demikian pula di antara kezaliman adalah bertindak bodoh di tempat yang harusnya dia tenang. Bertindak bodoh di tempat yang harusnya tenang. Harusnya dia pelajari dulu permasalahannya, harusnya dia pertimbangkan dulu permasalahannya, enggak langsung bertindak. Tidak langsung bertindak. Ya. Wa yabkhalu fi mawdi'il badli wa yabdhulu fi mawdi'il bukhli. Termasuk kezaliman juga adalah bakhil di tempat yang seharusnya dia mau berbagi, dan sebaliknya berbagi di tempat yang seharusnya dia bakhil. Di jalan kebaikan dia enggak mau berbagi, pelit. Tapi untuk maksiat dia royal. Ya, untuk ketaatan sulit mengeluarkan harta. Untuk kemaksiatan nomor 1. Maka ini termasuk kezaliman. Tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa yuhjimu fi mawdi'il iqdam wa yuqdimu fi mawdi'il ihjam. Demikian pula termasuk kezaliman, yaitu menyerang di saat yang seharusnya dia menahan diri, dan menahan diri di saat yang seharusnya ia menyerah. Ini juga termasuk bentuk kezaliman. Harusnya kita berani, harusnya kita tegakkan kebenaran, tapi justru kita tahan diri kita. Justru kita tidak berani. Dan sebaliknya termasuk kezaliman, kita menahan diri di tempat yang seharusnya kita berani. Ya, jadi kebalikannya, harusnya berani justru dia tahan, harusnya menahan diri tapi dia justru berani. Demikian pula termasuk kezaliman wa yalinu fi mawdi'i syiddah wa yashtaddu fi mawdi'il lin. Bersikap lembut di tempat yang seharusnya dia keras, dan bersikap keras di tempat yang seharusnya dia lembut. Di antara contoh mudahnya adalah bersikap terhadap orang kafir dan sesama kaum muslimin. Ada yang lemah lembut kepada orang kafir, tapi terhadap sesama kaum muslimin kerasnya bukan main, tanpa ampun. Padahal sesama kaum muslimin. Terhadap orang kafir justru loyo. Justru tidak menampakkan kebencian, justru seakan-akan cari muka. Maka ini keliru. Harusnya dia itu menyerang dalam artian tampakkan, ya, tapi justru dia bersikap seakan-akan santun, ya. Wa yatawadhu fi mawdi'il 'izzah wa yatakabbaru fi mawdi'it tawadhu. Demikian pula termasuk kezaliman adalah tawadhu. Rendah hati di tempat yang harusnya kita tampakkan kemuliaan, dan sombong takabur di tempat yang harusnya kita tawadhu, rendah hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah contoh-contoh kezaliman. Dia itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Harusnya sabar, kita malah marah-marah. Harusnya kita marah karena Allah, tapi kita tidak mengambil sikap apapun. Harusnya kita berbagi, justru pelit. Harusnya kita pelit terhadap harta untuk maksiat, tapi justru kita berbagi. Nah, ini diantara bentuk-bentuk kezaliman. Itu rukun akhlak buruk yang kedua. Sedangkan rukun akhlak buruk yang ketiga, asyahwah, syahwat, tahmiluhu alal hirs. Ini yang membawa dirinya untuk ambisius, ya, karena mengikuti syahwat. Jadi dia betul-betul ambisi.
dalam hal-hal yang buruk tentu saja. Wasyuhi, dan juga sikap pelit. Wal bukhli, sama, yaitu tidak suka memberi. Wa adamil iffah, dan juga tidak menahan kesucian, ya. Karena dia ikuti hawa nafsunya, maka dia terjang larangan-larangan Allah. Yang penting dia, katakanlah, bisa makan. Yang penting dia bisa hidup, meskipun harus melakukan maksiat. Maka ini apa? Syahwat. Harusnya dia itu menjaga diri, tapi justru dia itu apa? Ambisius. Wan nahmati wal jasa'i. Demikian pula syahwat itu bisa mengantarkan seseorang untuk apa? Serakah, rakus. Wadh-dhulli wad-dana'ati kulliha, rendah dan hina secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini rukun akhlak buruk yang ketiga. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir, wal ghadab. Di antara akhlak buruk atau rukun akhlak buruk yang keempat adalah ghadab, marah. Yahmiluhu alal kibr, yang bisa membawanya pada kesombongan. Apa alasan Fir'aun sombong kepada Nabi Musa alaihissalam? Ya, di antaranya karena apa? Ya, karena syahwat. Karena apa? Syahwat. Ya, dia yaitu memiliki sifat yang rakus. Dia memiliki sifat yang serakah. Wa dzulli wad dana'ati kulliha, demikian pula kelemahan. Atau al-ghadab, ya, ghadab, marah, yang menjadikan Fir'aun itu sombong karena marah kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang menjadikan Fir'aun itu sombong karena marah kepada Nabi Musa alaihissalam, karena tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan, ya, tidak mau mengikuti Fir'aun. Wal hiqdi wal hasad, demikian pula marah ini bisa membawa kepada hiqd, yaitu iri, wal hasad, dengki, wal udwan, permusuhan, wasafah, dan kebodohan atau kepandiran. Tayyib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi 4 rukun akhlak buruk ini, yang setiap akhlak itu diberi contoh oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, maka inilah lawan dari akhlak yang mulia. Lawan dari akhlak yang mulia. Dan kesimpulannya, akhlak yang buruk itu bisa menyebabkan orang untuk marah. Dan sebaliknya, akhlak yang mulia itu bisa membantu orang untuk bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya dari penjelasan Imam Ibnul Qayyim, kalau kita ingin tidak marah, maka perbaiki akhlak kita. Dan kalau kita masih suka marah, berarti akhlak kita tidak baik. Berarti ada rukun akhlak yang belum kita benahi. Entah karena kebodohan, kita nggak tahu mana yang benar dan yang buruk. Entah karena kezaliman, kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Entah karena kita masih mengikuti syahwat sehingga mudah marah. Entah karena marah itu sendiri. Nah, ini diantara upaya kita untuk bisa menahan marah, berakhlak yang baik. Namun di sini Syekh Abdul Razak menjelaskan, hadza wa innal adaba wal khuluqa minnatullahi jalla wa ala man yasha'u min ibadihi. Meskipun demikian, apa yang tadi kita sampaikan, bahwasanya kesabaran
itu bisa digapai dengan akhlak yang mulia. Meskipun demikian, akhlak yang mulia ini merupakan pemberian dari Allah Azza wa Jalla kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kama qala Tawus ibnu Kaisan rahimahullah, sebagaimana ucapan Tawus bin Kaisan rahimahullah, inna hadhil akhlaqa manaihu yamnahuha Allahu azza wa jalla man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya akhlak yang mulia ini adalah pemberian anugerah yang Allah azza wa jalla berikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Fa idza arada Allah azza wa jalla bi 'abdin khairan manahu minha khuluqan salihan. Maka ketika Allah menghendaki hambanya kebaikan, Allah akan menganugerahkan baginya akhlak yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sekuat apapun kita berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia, supaya kita tidak menjadi orang yang pemarah, maka tetap hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan kita anugerah akhlak mulia Allah Subhanahu wa taala. Memang kita bisa berusaha, kita bisa berlatih, tapi tanpa anugerah dari Allah mustahil kita bisa berakhlak mulia dan bersabar. Ya. Nah, walihada, karenanya man arada li nafsihi an yakuna mutahalliyan bil adabi. Barang siapa yang menginginkan dirinya berhias dengan adab, wa mutakhalliqan bi akhlaqil Islam. Barang siapa yang ingin dirinya berakhlak dengan akhlak Islam, fa alaihi an yuqbila 'ala Allah jalla wa ala. Maka hendaknya dia menghadap kepada Allah iqbalan sadiqan, dengan jujur, mulihan alaihi biddu'a, dan senantiasa memohon dan meminta kepada Allah dengan doa-doanya, sadiqan fir raja, jujur di dalam berharap. Wallahu jalla wa ala la yukhayyibu 'abdan da'ah, karena Allah jalla wa ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang berdoa kepadanya. Wala yaruddu 'abdan nadah, Allah tidak akan menolak hambanya yang menyerunya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi selain kita berlatih, selain kita berusaha memperbaiki akhlak, jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak yang mulia itu anugerah. Orang bisa bersabar, memaafkan, tidak marah, itu karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Oleh karenanya kadang kita temukan orang itu biasa-biasa saja, tapi sabarnya luar biasa. Seakan-akan orang ini enggak pernah marah, seakan-akan orang ini enggak pernah ada masalah, seakan-akan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan baginya akhlak yang mulia, meskipun nampaknya biasa-biasa saja, maka tidak ada yang bisa mencegahnya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Sebaliknya, kita yang sedang berusaha memiliki akhlak yang mulia, kadang-kadang juga masih kecolongan. Kadang-kadang kita masih belum maksimal. Karena apa? Belum mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara tanda kita betul-betul berusaha dengan baik, dan di antara cara agar Allah menganugerahkan kita akhlak yang mulia, maka kita harus jujur kepada Allah. Benar nggak kita ini ingin berakhlak mulia karena Allah? Benar nggak kita ingin jadi orang yang bersabar? Benar nggak kita ingin jadi orang yang pemaaf? Ya.
Jadi harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi berdoa, meminta kepada Allah. Berharap yang sungguh-sungguh. Bukan sekadar angan-angan. Saya ingin jadi orang yang sabar, tapi enggak pernah minta kepada Allah. Saya ingin berlatih sabar, tetapi tidak tulus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka selain kita berusaha dengan melatih diri bersabar, tidak mudah marah, maka kita juga harus minta kepada Allah. Waqad ja'atis sunnatu bi adiyatin 'azimatin, dan sungguh telah datang sunnah Rasulullah SAW, doa-doa yang sangat agung. Arsyada ilaiha Rasulul Karim, yang ditunjukkan oleh Rasulullah yang mulia alaihi salatu wassalam, wahya minal wasailil mubarakati. Maka ini doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk wasilah yang diberkahi, sarana yang barokah, wal asbabin nafi'ah, sebab-sebab yang bermanfaat, liktisabil adab, untuk meraih adab yang mulia dan akhlak yang mulia. Nah, di sini Syekh Abdul Razak menutup pembahasan dengan doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita diberi anugerah akhlak yang mulia. Minha, diantaranya qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fi du'aihi, dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari akhlak yang mungkar dan amalan-amalan dan hawa-hawa nafsu yang mungkar. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Di antara doa Nabi SAW, minta perlindungan kepada Allah dari akhlak yang buruk. Jadi bukan hanya berlatih dan berdoa supaya diberi akhlak mulia, tapi juga berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk. Sudah masuk Isya? Belum? Hah? Sudah? Sudah? Baik, azan terlebih dahulu, lalu kita lanjutkan sedikit insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu doa yang pertama yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita meraih akhlak yang mulia. Doa yang kedua, wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW pernah berdoa, Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, Engkaulah yang menolongnya, dan Engkaulah yang memeliharanya. Jadi doa minta agar diberi ketakwaan pada jiwa dan kesucian jiwa. Di antara doa agar kita diberi anugerah akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berilah aku petunjuk akhlak yang paling baik, karena tidak ada yang memberikan petunjuk akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa mengalihkan dariku akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ya. Nah, ini 3 doa bagaimana agar kita meraih akhlak yang mulia yang pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita
berusaha, berlatih, berharap ya untuk memiliki akhlak mulia sehingga kita bisa menjadi orang yang sabar, memaafkan, tidak memarah, maka kita juga berusaha dengan doa. Makanya dalam hadis yang lain yang lebih umum, segala sesuatu itu harus diiringi dengan ikhtiar dan doa, apapun yang kita inginkan. Wahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Kata Nabi SAW, semangatlah untuk meraih hal yang bermanfaat bagimu. Ada kemauan, ada keinginan, ada usaha, tapi jangan lupakan Allah. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi ada usaha dan ada doa. Demikianlah dengan akhlak. Jangan hanya usaha saja tapi tidak ada doa. Sebaliknya, doa tapi tanpa usaha juga tidak dibenarkan. Fabil muhafadzati ala hadhil adiyatil mubarakah, maka dengan kita menjaga doa-doa yang berkah ini, ma'al akhdhi bil asbabin nafi'ah, dan dengan usaha berupa meraih sebab-sebab yang bermanfaat, wal wasaili syar'iyyatil mahmudah, sarana-sarana syar'i yang terpuji, ya, tips-tips. Mungkin kita butuh membaca tips-tips agar kita bisa menahan marah, ya, baca, belajar, ya, wa mujahadatin nafsi, dan dengan bersungguh-sungguh di dalam jiwa, yahsunu adabul ihsan atau adabul insan, maka akan menjadi baiklah adab seorang manusia. Wa yuzayyinu khuluquhu, akan memperindah akhlaknya. Wa tatibu muamalatuhu, muamalahnya akan baik. Wa taufiqu biyadillahi wahdah, dan tetap saja taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, jadi kita yang penting sudah berusaha dengan ikhtiar dan doa. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang telah maksimal di dalam berusaha dan berdoa. Kalau ternyata Allah masih belum memberi kita akhlak yang mulia, berarti pasti ada yang kurang. Entah kita kurang doanya atau kita kurang usahanya. Ya, maka kita harus senantiasa memperbaiki lebih baik lagi. Wallahu taala a'lam. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian berakhirlah bab yang ke-15 dalam kitab Ahaditsul Akhlaq la Taghdab. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bab yang ke-16 terkait dengan celaan tentang ghibah dan namimah dan as-sukhriyah, ya, kesombongan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhal, silakan. Monggo jika ada yang tanyakan terkait dengan bahasan kita di malam hari ini. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.